Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya sorry banget kalau misalnya kualitas audio hari ini agak kurang. Ya, kita coba dulu. Kalau misalnya baik ya alhamdulillah. Kalau agak kurang mohon dimaklumi karena memang sedang mudik. Ya, kita akan lanjutkan lagi cerita Fang Yuan kemarin. Dimana kemarin itu diceritakan kalau Fang Yuan ngadeli ya sih habis-habisan ya. Dia dicabut lah pada akhirnya gelar tuan mudanya oleh bapaknya sendiri. Tapi sebagai seorang bapak tentu saja Yan Fei tidak akan tinggal diam ketika anaknya dibuat mainan oleh Fang Yuan dan Bai Ning, yang notabene keduanya adalah orang luar. Karena itu, Yan Fei kemudian memberikan surat perintah kepada Yan Tu supaya nanti kemudian menantang Bai Ning. Sedangkan Zhu Gaibe untuk menantang Fang Yuan nantinya. Nah, pada part kali ini kita akan menceritakan tentang pertarungan Yan Tu dengan Bai Ning. Apa yang akan terjadi nanti? Jujur menurut gua sih ya ini seru banget. Langsung aja kita cek di part 55. Sehari sebelum pertandingan, Bai Ning dan Yan Tu, Fang Yuan datang menemui Bai Ning. Besok adalah pertandinganmu dengan Yan Tu. Jadi bagaimana dengan persiapanmu? Apa kau membutuhkan lotus harta karun esensi surgawiku? Berdasarkan sumpah kita, aku berkewajiban untuk membantumu. Aku tidak memerlukannya, kata Bai Ning dengan dingin. Kau benar-benar percaya diri, jawab Fang Yuan sambil menyeringai. 2 tahun berlalu, yang berkembang bukan hanya dirimu, apalagi dia hanya peringkat 4 tahap awal. Aku masih memiliki peluang untuk menang, jawab Bai Ning, lalu pergi meninggalkan Fang Yuan. Ya, sesungguhnya Bai Ning pun tahu bahwa melawan ahli peringkat 4 itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tapi, dia melakukan semua ini bukan tanpa alasan. Bai Ning memang tidak pernah kalah dan selama ini tidak pernah mendapatkan lawan yang bisa mengimbanginya. Kali ini dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menguji kemampuannya dengan melawan Yan Tu. Tentu dia tidak ingin menghancurkan kesempatan yang langka ini. Setelah Bai Ning pergi, Fang Yuan kemudian duduk bersila dan mengeluarkan gu perak putih untuk berkultivasi. Singkat cerita, malam pun berlalu. Akhirnya, arena pertarungan kembali dipenuhi oleh lautan manusia. Namun hari ini, jelas jumlah penontonnya meningkat 2 hingga 3 kali lipat daripada hari biasanya. Hal ini dapat dimaklumi. Lagi pula, tantangan pada pertandingan ini bukan berasal dari Bai Ning, melainkan dari Yan Tu. Sebagian besar dari orang-orang itu tentu berpikir bahwa Bai Ning pasti memiliki nilai lebih dibandingkan Master Gu biasa. Tidak hanya sebagai kuda hitam yang tidak pernah kalah, tapi Bai Ning juga sampai ditantang oleh Yan Tu. Ini menunjukkan kualitas Bai Ning yang bahkan sampai menarik perhatian dari Yan Tu. Sedangkan sebagian yang lain datang karena ingin melihat Sang Ratu Es bertarung. Sang Ratu Es tidak lain adalah Bai Ning sendiri. Kini, semua orang sudah ada di bangku penonton. Mereka melihat ke arah arena, yang mana di sana terlihat Bai Ning berdiri sambil memejamkan mata.
Rambutnya yang berwarna putih salju dengan kulitnya yang juga putih dan dibalut dengan pakaian yang memiliki kombinasi biru muda serta putih membuatnya terlihat semakin memukau. Banyak orang yang tidak bisa berhenti memandang wajahnya. Di tengah kekaguman dari para penonton, seorang laki-laki tua berbadan kurus dengan punggung bungkuk berjalan ke tengah arena. Dia terlihat lusuh dan suram. Terlebih rambutnya tidak tertata dan pakaiannya pun compang-camping. Tapi meski begitu, aura yang ia pancarkan sungguh mengintimidasi. Aura yang bahkan memaksa para penonton menelan ludah secara tidak sadar. Perlahan, laki-laki tua itu tersenyum dan kemudian membuka mulutnya. "Gadis kecil, kulitmu mulus sekali, kamu sungguh cantik, izinkan aku menyentuhmu," katanya dengan wajah mesum. "Tua bangka, hentikan ocehanmu, atau aku akan langsung mengirimmu ke akhirat," kata Baining dengan nada kesal dan tatapan yang tajam. "Gadis kecil, kamu sungguh tidak sopan. Sepertinya aku harus mengajarimu tentang betapa pentingnya menghormati senior." Laki-laki tua itu menyeringai. Ya, dialah lawan dari Baining hari ini, Yantu, si tua pemegang kursi tertinggi di arena pertarungan bersama dengan Ju Kaibai. Dua orang ini memang terkenal yang terkuat di arena. Karena mereka yang terkuat, mereka pun menjadi tetua eksternal di balik bayangan. Yang mana orang-orang itu tidak tahu kalau mereka itu adalah tetua eksternal. Mereka seringkali ditugaskan untuk melawan orang-orang yang bisa menjadi ancaman, ataupun melawan orang-orang yang mungkin bisa direkrut oleh klan Shang. Sama seperti hari ini. "Setan dengan senioritasmu," bentak Baining. Dia segera bersiap untuk bertarung. Ding! Bel berbunyi, tanda pertandingan dimulai. Icicle Gu, Fire Palette Gu. Di waktu yang bersamaan, Baining dan Yantu melepaskan serangan jarak jauh mereka. Segera 4 buah bola es dan 3 buah bola api saling bertabrakan. Ledakan pun terjadi. Namun, meski jumlah bola api Yantu jauh lebih sedikit, tapi bola api miliknya berada di peringkat 3. Sedangkan bola es Baining hanya di peringkat 2. Jadi sangat wajar kalau bola es Baining dilahap dan berubah menjadi asap. Sial, aku tidak bisa menahan serangannya jika aku hanya menggunakan Icicle Gu. Aku setidaknya harus menggunakan Gu Ice Explosion. Tapi jika aku menggunakannya, maka Primeval Essence-ku akan cepat terkuras habis. Padahal pertarungan baru saja dimulai. Baining terjebak di dalam pikirannya sendiri. Tapi dalam sekejap, Baining langsung menyadari kesalahannya. Mengapa dia harus menghancurkan bola api milik Yantu? Bukankah ada cara yang jauh lebih efisien? Ya, hindari saja. Dengan segera Baining menghindari bola api Yantu dan tidak berhenti di situ. Baining terus bergerak, lalu kembali melancarkan serangannya. 3 buah bola es kembali menyerang ke arah Yantu. Yantu menyipitkan matanya, lalu dia mulai menggerakkan jarinya. Bola api kembali muncul di sekitar Yantu dan segera membentur bola es Baining. Pertandingan baru dimulai dan serangan dari kedua belah pihak benar-benar intens.
Para penonton pun ikut menjadi tegang, bahkan mereka enggan berkedip. Tidak kusangka, Baining bahkan mampu mengimbangi Tuan Yantu, kata salah seorang penonton yang terlihat kagum. Benar, apalagi dia hanya menggunakan Gu peringkat 2, tapi dia bisa melawan Tuan Yantu dengan sangat baik, kata penonton yang lain. Lalu di salah satu kursi penonton terlihat juga Wei Yang, di mana dia di sana menonton bersama Xing Qi serta Fang Yuan. Wei Yang berkata, Baining memang anak yang jenius. Dengan tingkat kultivasinya sekarang, dia bahkan bisa menyerang seintens ini. Masa depannya benar-benar menjanjikan. Walaupun pada pertandingan ini, mungkin dia harus menelan pil pahit. Bahkan jika anak itu memiliki bakat kelas A dan Yantu hanya memiliki bakat kelas B, namun perbedaan peringkat mereka akan memberikan jurang yang begitu besar. Semakin banyak Baining menggunakan Gu miliknya, maka akan semakin cepat juga Primeval Essence-nya habis. Kalau begitu, ini akan menjadi berat sebelah untuk saudari Baiyun, kata Sang Xingqi yang kini tampak khawatir. Sementara mereka memberikan prediksi dari pertandingan itu, di saat yang sama, situasi arena pun mengalami perubahan. Gadis kecil, kau sepertinya sangat suka melompat seperti belalang. Wajah Yantu mulai berubah menjadi kesal. Lalu dia mulai melangkah dengan cepat dan meraih tangan kanan Baining. Yantu dalam sekejap mengaktifkan Gu pergerakan miliknya yang berada di peringkat 4. Sekarang kau tidak akan bisa lari lagi, gadis kecil. Segera cakar api terbentuk dari belakang punggung Yantu. Penampakannya sudah seperti cakar iblis yang keluar dari neraka. Ya, ini adalah kemampuan dari Gu cakar api peringkat 3. Situasi semakin menyulitkan bagi Baining. Ia bahkan tidak bisa melepaskan diri. Gu Frost Arrow. Mata Baining hilau ketika dia mengaktifkan Gu Frost Arrow. Segera panah es terbentuk di belakang Baining dan bersiap untuk menyerang. Memang Baining terpojok awalnya, tapi dia tidak berhenti berpikir dan kemudian kembali memberikan serangan. Benturan pun terjadi antara cakar api Yantu dan panah es Baining. Namun itu tidaklah cukup. Baining segera mengeluarkan Gu ledakan es miliknya. Serangan keduanya kini benar-benar memberikan dampak yang luar biasa, hingga serangan dari kedua kubu membuat ledakan yang besar. Uap panas dan udara dingin bercampur lalu menghempaskan keduanya. Yantu sebagai seorang senior dipaksa mundur hingga 2 langkah, sedangkan Baining dia lebih parah karena Baining terlempar dan mundur lebih dari 10 langkah. Ya, inilah jurang yang lebar dari kekuatan keduanya. Baining perlahan berdiri dan mengusap darah di sudut bibirnya. Tatapan matanya semakin tajam. Baining memang sudah memprediksi ini akan terjadi saat dia tertangkap oleh Yantu sebelumnya. Tidak hanya itu, otak Baining terus berputar, dan dia pun sudah menyiapkan langkah berikutnya. Baining sekarang memadatkan uap es di sekitar tubuhnya, dan segera terbentuklah pedang es. Lalu dengan cepat, Baining bergerak menyerang Yantu. Itu pedang yang bagus, kata Yantu dengan santai. Lalu dari belakang punggungnya,
segera muncul ular api yang ukurannya cukup besar hingga kira-kira bisa menelan orang dewasa. Ular ini tidak lain adalah Goo Fire Snake milik Yanto. Ular api menahan pedang Baining dengan mudah. Lalu dengan segera ular itu pun mengaum, sehingga pergerakan Baining pun tertahan. Wajah Baining menjadi serius. Pupil matanya menunjukkan bahwa ini adalah pertarungan yang sangat dia nantikan. Baining melambaikan tangan satunya dan segera terbentuklah pedang es yang lain. Ini Baining sudah seperti panglima perang yang berdiri di baris depan dan memegang dua buah pedang es dengan tatapan serius. Kini mereka pun mulai bertarung. Baining mencoba memotong ular api, namun kekuatannya tidaklah cukup. Bagaimanapun ular api yang dia lawan adalah Goo peringkat 4 dan tentu sangat sulit untuk dilawan. Benturan demi benturan terus berlanjut dan membuat Baining menjadi semakin terpojok. Baining jatuh dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Bagaimanapun, Baining memang sudah tidak diuntungkan dari awal. Dari kualitas Goo yang dia miliki, jelas Baining kalah dari Yanto. Satu-satunya yang bisa Baining manfaatkan saat ini adalah kecerdasannya dalam mengalokasikan penggunaan Primeval Essence dengan baik. Kalau dia membuang-buang Primeval Essence miliknya, maka itu akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Fang Yuan pun tahu ini akan terjadi. Karena itu, dia menawarkan lotus serta karun surgawi pada Baining. Karena kalau Baining menggunakannya dan dikombinasikan dengan bakatnya yang ada pada kelas A, maka dia tidak perlu khawatir lagi pada alokasi Primeval Essence miliknya. Sayangnya, Baining justru menolak. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Gumam Fang Yuan yang terus memperhatikan arena pertarungan. Pada kondisi ini, normalnya Master Goo akan menjadi panik dan kemudian berusaha menghemat Primeval Essence miliknya. Tapi Baining rupanya tidak. Dia terus melancarkan serangan. Dia bahkan menggunakan Goo Frostbird dan juga Goo Frost Arrow secara bergantian. Serangan ini meski tidak bisa menghentikan Goo ular api, tapi setidaknya serangan ini efektif untuk memperlambat gerakan ular api itu. Gadis kecil, berhentilah melawan, kata Yanto, terus menembakkan bola api untuk mensupport ular api miliknya. Mata Baining sekali lagi berkilau dan bibirnya bergerak melantunkan sebuah kalimat. Goo Kristal Es. Akhirnya Baining menggunakan kartu as miliknya. Goo Kristal Es adalah Goo vital milik Baining. Artinya sekarang dia akan all in. Padahal pada awalnya Baining tidak ingin menggunakannya sedini ini. Tapi hanya ini jawaban dari masalahnya. Suara retakan mulai terdengar dan tubuh Baining mulai membeku serta berubah menjadi kristal es. Oh gadis kecil, kau rupanya ingin bertarung habis-habisan. Majulah, kata Yanto sambil menyeringai. Ini Baining tidak lagi takut dengan bola api Yanto, karena sekarang tubuhnya sudah berubah menjadi es semua. Baining dapat menangkis bola-bola api dengan tangan kosong. Yanto kembali mengendalikan Goo ular api miliknya untuk menyerang Baining. Tapi
Baining segera menggunakan Gu Frostbite tanpa ragu dan memukul mundur ular api. Lagi pula sekarang seluruh tubuh Baining sudah membeku, jadi dia tidak perlu lagi khawatir kalau Gu Frostbite itu bisa memberikan dampak negatif pada dirinya. Orang tua, lawan aku jika kau memang punya nyali, kata Baining yang kemudian menyerang ke arah Yantu. Sayangnya, Yantu bukan tipe petarung jarak dekat, jadi dia akan dirugikan kalau itu sampai terjadi. Yantu kini terus menjaga jarak sambil menyerang Baining. Di mata orang awam, jelas ini adalah tindakan yang memalukan bagi seorang ahli di peringkat 4 sampai harus menghindari ahli peringkat 3. Ya, itu hanyalah pemikiran cetek dari orang-orang yang tidak mengerti situasi dari pertarungan di arena. Baining menggertakkan giginya. Dia kini sudah menggunakan Gu Vital miliknya. Karena itu, konsumsi Primeval Essence-nya pun meningkat drastis. Bagaimanapun caranya, dia harus menyerang Yantu sekarang. Kalau tidak, dialah yang akan kehabisan waktu. Sial, aku tidak bisa menyentuh orang tua ini. Haruskah aku menggunakannya sekarang? Pikir Baining yang tampak sedikit ragu-ragu. Persetan, tidak ada waktu untuk ragu sekarang. Pandangan Baining menjadi semakin tajam. Badai bilah es. Sekali lagi, Baining menggerakkan kekuatannya untuk menghasilkan badai bilah es. Saat yang sama, Baining juga menggunakan Gu Vitalitas. Kemampuan Gu ini memberikan kehangatan untuk organ dalam Baining yang merubah dirinya menjadi kristal es sepenuhnya. Memang benar bahwa Gu kristal es adalah Gu vital yang bermanfaat untuk Baining. Namun, jika terus digunakan, Gu ini justru akan merubah tubuh Baining menjadi kristal es sejati. Karena itu, dengan Gu Vitalitas, dia bisa mencegah perubahan itu. Gu Swirl, Gu Tornado. Baining menggunakan 2 buah Gu secara berturut-turut. Gu Swirl adalah Gu yang meningkatkan kecepatan putaran dari penggunanya. Sedangkan Gu Tornado memiliki kemampuan untuk menciptakan tornado di sekitar tubuh penggunanya. Gabungan dari kedua Gu ini memang sangat bagus. Tapi ini belum berakhir. Gu Frostbite juga digunakan sekali lagi. Pusaran tornado yang semula berwarna keabu-abuan seketika berubah menjadi putih. Tornado angin kini sudah berubah menjadi badai es yang mengerikan. Inilah bakat Baining, mantan pemegang bakat 10 fisik ekstrim. Dia bahkan bisa menggunakan 6 Gu di waktu yang bersamaan. Kombinasi dari ke-6 Gu ini memberikan kekuatan yang sangat besar untuk Baining. Ular api kini mulai terintimidasi dan mundur secara tidak sadar. Gerakan apa ini? Aku belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya, kata salah seorang penonton. Gerakan pembunuh. Benar, ini pasti adalah gerakan pembunuh milik Baining, kata penonton yang lain yang mana wajahnya tampak ketakutan. Gerakan pembunuh itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut serangan terkuat dari seorang Master Gu. Saudari Baiyun sangatlah kuat. Dia kini mungkin bisa menang melawan Yantu, kata Xinji yang tampak kagum dengan kekuatan Baining. Fang Yuan pun tidak berkomentar, karena memang baru kali ini dia melihat Baining mengeluarkan serangan yang begitu besar. Jika dibandingkan dengan serangan Baining saat di Gunung Qingmao,
ini adalah tingkatan yang berbeda. Fang Yuan pun menyadari bahwa Bai Ning memang jenius sejati. Dia bahkan bisa mengeluarkan potensi tertinggi dari buku yang dia miliki. Aku tidak menyangka kalau kau masih memiliki kartu truf yang tersisa, kata Yanto dengan wajah serius. Keringat dingin pun terlihat mengalir di pelipis kepalanya. Ya, Bai Ning memang bukan orang sembarangan. Dia hanya di peringkat 3, namun dia bahkan bisa mengancam ahli di peringkat 4. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Apalagi sekarang, setiap serangan Yanto tidak memberikan dampak apapun pada Bai Ning. Jadi, dia kini harus memutar otak. Yanto menarik nafas panjang. Dia akhirnya membuat keputusan. Kalau begitu, aku pun harus menghargai niatmu dan melawanmu dengan sekuat tenaga, kata Yanto. Segera dia mengeluarkan gu bahan bakar minyak. Ini adalah salah satu jenis gu support yang sangat bagus untuk pengguna di aliran api. Dalam sekejap, lebih dari setengah arena dipenuhi dengan minyak. Lalu segera Yanto menggunakan gu ular api miliknya. Api segera menyulut minyak dan menjadikan arena mulai terbakar. Dengan semakin besarnya api, ini membuat ular api pun tumbuh membesar mencapai puncak kekuatannya. Tapi jelas bahwa semua ini juga akan menguras primeval essence Yanto. Lalu, dengan terburu-buru, Yanto menyerang Bai Ning. Ular api pun menggila dan berlari ke arah badai es Bai Ning. Kini, bilah-bilah es dari Bai Ning terus membentur ular api. Sedangkan ular api tampak mengaum dan menyemburkan api dari mulutnya ke arah badai es Bai Ning. Kedua kekuatan itu bentrok dengan sangat dahsyat. Jika bukan karena pelindung arena, mungkin para penonton sudah berhamburan dari tempat duduk mereka. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan dengan kekuatan mereka. Bahkan, setelah terkekang oleh pelindung arena, para penonton masih bisa merasakan angin panas dan dingin yang secara bergantian menerpa wajah mereka. Sungguh luar biasa, itulah yang tergambar jelas dari wajah para penonton. Aku belum selesai, teriak Yanto. Dia segera mengeluarkan cakar api yang besar. Cakar itu mulai bergabung dengan ular api miliknya. Kekuatannya pun kini meningkat. Bahkan beberapa penonton mengatakan kalau itu seperti pecahan kekuatan dari gu peringkat 5, gu naga berapi. Bai Ning harus bangga pada dirinya sendiri. Dia masih muda, tapi dia mampu memaksa Yanto mengeluarkan gerakan pembunuhnya, kata penonton yang lain. Ular api kini terus menyerang Bai Ning. Dia mulai melilit badai es Bai Ning. Sementara itu, bilah es terus mengoyak tubuh api dari ular api. Pertarungan terus berlanjut, dan semua orang berpikir ini adalah akhir dari Bai Ning. Namun, tunggu, gerakan pembunuh Tuan Yanto dapat ditahan. Bagaimana mungkin? Akankah langit runtuh hari ini? Akankah seorang kuda hitam mampu berdiri di atas veteran yang sudah hidup begitu lama? Para penonton mulai berdecak kagum lagi dan lagi. Di saat semua orang kagum pada Bai Ning, Fang Yuan melihatnya sedikit berbeda. Ada yang aneh dengan gerakan Bai Ning. Mata Fang Yuan menajam. Dan setelah beberapa saat,
Fang Yuan menyadarinya. Anak ini memang luar biasa. Aku belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan sebesar ini setelah kehancuran Gunung Qingmao. Sekarang dia berhasil mengembangkan gerakan pembunuhnya. Namun sayang, gerakan ini masih belum sempurna. Benar, gerakan pembunuh Bai Ning ini adalah sebuah hasil kreativitas dari Bai Ning sendiri. Karena itu, sebelum mengeluarkan gerakan ini, Bai Ning sempat ragu-ragu. Karena memang dia belum pernah melakukan uji coba pada hasil karyanya ini. Bai Ning kini ada di situasi yang sulit. Sial, aku sudah berubah bentuk menjadi kristal es dan sudah berulang kali menggunakan nafas es. Sekitarku menjadi sangat dingin hingga tubuhku pun terus membesar dan menjadi es seperti sekarang. Dengan begini, aku bahkan tidak mungkin bergerak lagi, pikir Bai Ning. Untungnya, Yantu masih belum menyadari ini. Kalau tidak, Yantu bahkan tidak perlu bertarung. Dia hanya perlu menjaga jarak hingga Bai Ning kehabisan Primeval Essence miliknya. Ini Bai Ning terus berpikir, langkah apa yang harus dia ambil. Perlahan, ukuran badai es menjadi semakin kecil. Melihat ini, Yantu pun tertawa. Sudah berakhir. Gadis kecil, tamatlah riwayatmu. Ular api menjadi semakin menggila. Bahkan dia terus membesar dan menyemburkan api dari mulutnya. Badai es pun semakin menipis. Suasana menjadi semakin menegangkan. Bai Ning terlihat melemah. Sedangkan kini Yantu menggunakan semua gu yang dia miliki untuk menyerang Bai Ning. Dia terus menguras Primeval Essence miliknya. Jangan pikir aku akan mengampunimu, gadis kecil, teriak Yantu. Ular api menyerang langsung ke pusat badai es. Mulutnya terbuka lebar. Dia ingin menelan Bai Ning. Namun di saat genting itu, tiba-tiba saja badai es membesar dalam sepersekian detik dan mengoyak tubuh serta kepala ular api. Ya, ini adalah jebakan dari Bai Ning. Dia pura-pura melemah untuk melancarkan serangan terakhir. Apa yang terjadi? Bai Ning masih memiliki energi yang tersisa? Teriak para penonton yang terkejut. Wajah Yantu pun memucat. Serangan Bai Ning barusan memberikan dampak yang besar padanya. Primeval Essence-nya sudah menipis dan ular api kini terluka parah. Ini bisa menjadi akhir untuk Yantu. Lalu, ketika kekhawatiran itu terus memuncak, badai es tiba-tiba menghilang. Bai Ning terkapar di atas arena. Aku mengaku kalah, kata Bai Ning. Serangan sebelumnya memang adalah Primeval Essence terakhir Bai Ning. Dan sekarang, dia tidak bisa menumbangkan Yantu. Karena itu, ini adalah kekalahan Bai Ning. Dia tidak lagi memiliki Primeval Essence dan tidak akan bisa menyerang Yantu lagi. Sementara itu, Yantu masih memiliki sedikit Primeval Essence dan itu tentu cukup untuk meredam Bai Ning. Dengan semua kerugian yang dia dapat hari ini, dia tidak bisa membiarkan Bai Ning begitu saja. Tapi saat dia hendak menyerang Bai Ning, sayangnya arena ini sudah didesain khusus. Jika lawan sudah mengaku kalah, maka Yantu tidak akan bisa menyerangnya. Menyadari semua ini, Yantu menjadi semakin kesal. Sial, serahkan gu kristal es milikmu, kata Yantu dengan penuh kebencian. Ambillah, kata Bai Ning sambil melemparkan gu kristal es miliknya. Gu kristal es tidak hanya gu vital bagi Bai Ning.
Tapi Gu ini juga yang membantu Bai Ning untuk mengurangi pendarahan yang dia alami selama pertarungan. Setelah Gu itu keluar dari tubuhnya, maka darah dari luka-luka Bai Ning segera mengalir dengan deras. Setelah itu, Bai Ning pun perlahan berjalan keluar dari arena. Melihat semua ini, Xing Qi pun tampak sedih. Sedangkan Wei Yang, dia tampak menghela nafas panjang. Sayang sekali Bai Ning lebih memilih Gu Kristal Es. Andai saja dia waktu itu memilih Gu Frost Demon, mungkin situasinya lebih baik dari sekarang. Sudahlah. Mungkin ini akan menjadi titik balik bagi Bai Ning. Di luar arena, para penonton masih terus membicarakan Bai Ning. Bahkan jika dia kalah, tapi kini popularitasnya terus meningkat. Lagi pula dia telah berhasil melawan ahli peringkat 4, bahkan juga memberi Yantu luka yang serius. Ini adalah pertandingan terbaik sepanjang masa. Harga tiket 20 Primeval Stone itu terasa sepadan dengan apa yang sudah mereka saksikan. Semua orang pun terhibur dan mendapatkan pemahaman baru. Sementara itu, setelah pertandingan, Bai Ning tidak terlihat lagi. Bahkan dia tidak kembali ke Taman Nangqiu. Apa terjadi sesuatu padanya? Tanya Xing Qi yang tampak khawatir. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku tahu dia. Dia sangatlah sombong. Dan setelah menerima kekalahan seperti itu, dia memerlukan waktu untuk sendiri, kata Fang Yuan yang mencoba menghibur Xing Qi. Ya, bagaimanapun Bai Ning adalah seorang laki-laki yang terjebak di tubuh wanita. Karena itu, dia pun seperti serigala. Ketika serigala terluka, maka dia akan pergi ke tempat terpencil dan menjilati luka mereka. Itulah gambaran dari Bai Ning sekarang. Dia tidak ingin dikasihani saat dia menyembuhkan dirinya. Saudara Hetu, sebentar lagi pertarunganmu dengan Zhu Kaibei. Apa memang tidak bisa kamu menghindari pertarungan ini? Jika kamu kalah, maka Gu Upaya sekuat tenaga pasti akan direbut olehnya, kata Xing Qi yang tampak khawatir. Tidak, justru karena itu aku tidak boleh kalah. Sekarang aku akan kembali berkultivasi dan menyempurnakan Gu yang lain. Kalian bisa kembali terlebih dahulu, kata Fang Yuan sambil senyum. Dan begitulah mereka pun akhirnya berpisah. Fang Yuan kembali mengasingkan diri dan menyempurnakan Gu yang baru. Sejujurnya, Yantu dan Zhu Kaibei itu memiliki kekuatan yang hampir sama. Akan berulang kali mereka seri. Karena itu, jika Fang Yuan bertarung dengan kekuatannya sekarang, maka Fang Yuan memiliki peluang kemenangan hingga 30%. Namun, jika dia berhasil menyempurnakan Gu yang dia miliki, maka peluang kemenangannya akan naik hingga 60%. Karena itu, Fang Yuan tidak bisa bersantai-santai sekarang. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di ruang belajar Sang Yanfei, dia melihat asap pelangi di udara. Di dalam asap itu terlihat gambaran jelas pertarungan antara Bai Ning dan Yanfu. Bai Ning terluka parah, dan Yanfei puas melihat itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang ayah. Dan ini adalah hukuman untuk Bai Ning, karena dia telah berani menyentuh putranya. Tapi di saat yang sama, Yanfei menyadari bahwa dia semakin menginginkan Bai Ning untuk menjadi pendamping Xing Qi. Yanfei menyadari bakat dan potensi dari Bai Ning, maka dia ingin merekrut Bai Ning menjadi tetua. Bakat yang tidak boleh disia-siakan. Yanfei ini memastikan keadaan Bai Ning.
bahwa setelah menerima begitu banyak luka, dia tidak bisa dibiarkan mati di pinggir jalan. Berdasarkan informasi dari mata-matanya, sekarang Baining sedang berada di tempat Dr. Suso untuk memulihkan diri. Dan setelah mendengar itu, dia pun menjadi lega. Pertandingan antara Baining dan Yanto benar-benar memberikan perspektif baru bagi semua orang di klan Shang, termasuk Yan Fei sendiri. Sekarang sisanya adalah Fang Zheng. Aku tidak tahu kejutan apa yang akan dia berikan. Tapi menurut rumor, dia mungkin memiliki lotus harta karun esensi surgawi. Jika itu benar, maka aku akan mengambilnya dan menyerahkannya pada Xinji. Itu akan sangat berguna bagi Xinji di masa depan, kata Yan Fei dengan kilatan tajam di matanya. Mendapatkan lotus harta karun esensi surgawi itu memang sulit. Bahkan jika pintu harta hidup memiliki 2 buah di dalamnya, tapi harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan gu itu sangatlah mahal. Ini adalah kesempatan untuk Yan Fei mendapatkan lotus harta karun esensi surgawi untuk putri kesayangannya. Karena itu, Yan Fei segera menuliskan pesan baru dan mengirimkannya kepada Zhu Kaibei yang akan menjadi lawan dari Fang Yuan. Ya, begitulah cerita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you again di next video dan bye.